saya balikkan omongan Anda ini. Ya. Dari mana Ustadz Khalid Basalamah tahu bahwasanya Allah itu mempunyai sifat fisik? Dari mana? Apakah sudah berteman dengan Allah? Apakah dia saudaranya? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desoya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan share yang tapi santai. Ya wonten tiyang takoki Nabi, pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama, cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi ya bener. Ya wis bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan. Oke. Budak amat. Budak amat ditanya, bos ya, sama Nabi, Ainallah, Allah di mana? Langsung nunjuk ke langit. Ya sudah. Diiyakan sama Nabi ya, diiyakan. Berarti enggak salah, bos ya. Kan sudah diiyakan, bos. Enggak salah, bos ya. Apakah itu menunjukkan tempat? Kita lihat aja, bos ya. Oke. Do amat pangeran. Ya wis bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi ono sahabat takoki. Suci dari arah dan tempat, bos ya. Tapi karena budak amat, bos, karena seorang budak amat ya diiyain aja, bos. Soalnya apa? Asama itu kan menunjukkan keluhuran Allah, bos ya. Ya. Pangeran ning ndi, Jeng? Nduk, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, dari Nabi sih. Ya, karena wong muni nyebut langit itu pokoknya pangeran ning dhuwur. Dhuwur itu gak ino. Dibang jawab di sini kan malahnya. Ya, bahasa isyarahnya keluhuran dan kemuliaan itu di atas, bukan di bawah. Oke. Jadi di sini tidak berbicara arah, oke. Jadi jika orang mengatakan Allah fi sama ya betul secara isyarah, bukan secara arah. Bos ya? Oh, sok pangeran dituju. Utau dijawabnya nih, nggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan? Soalnya di atas mana? Kalau begini ditakoi anak pulau saya SMP, gara-gara itu ada guru non Muslim, senengannya itu bikin keraguan pada anak-anak. Takut orang Islam itu tidak jelas. Kalau ditanya Tuhan, bilangnya nggak punya tempat. Caca SMP kepikiran. Takut biha anak pulau cerita biha takut pulau. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu a'amintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya tuh a'amintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasibah. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat. Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Malah bingung kan? Wah pidato nih Pak Zaiduddin jadi NU nggak di mana, nggak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi nggak kemana tapi di mana-mana. Itu urusannya. Jadi sekarang kalau kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Kalau eling balik ning Quran hadis, istilah resmine Allah. Ini beliau menjelaskan kepada anak-anak, bos ya. Anak atau orang-orang awam, bos ya. Jawab fisama itu sudah dibenarkan saja, bos ya. Untuk orang awam loh, bos ya. Atau anak-anak. Anak-anak kan sama dengan orang awam, bos ya. Di langit sudah, nggak usah panjang-panjang, bos ya. Ya, takutnya ya, nanti larinya kemana-mana. Nanti Allah di mana-mana. Akhirnya anak-anak itu berpikiran berarti Allah banyak. Anak-anak loh ini ya. Atau orang awam pasti mikirnya gitu, Allah di mana-mana. Loh, nanti Allah itu banyak lah. Ini karena apa yang mikir orang awam atau anak-anak ya. Sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan. Orang sabuk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat. Kalau bertempat berarti butuh tempat. Kalau butuh tempat berarti orang istighna. Berarti orang kiamuhu. Jadi orang kowe tahu ngaji kan. Ini bakas wong ora tau ngaji. Bakas sing gini. Ya. Bahas orang yang nggak pernah kalau ngaji. Iya, ini kalau yang nggak pernah ngaji ya sudah, nggak usah panjang-panjang ya, bos ya. Allah di langit, Allah di atas aras. Itu untuk orang-orang yang memang nggak pernah ngaji, biar nggak panjang-panjang. Bisa sesuai juga dengan isyarah di dalam Al-Qur'an. Allah juga mengisyarahkan amintum manfis sama. Itu sesuai dengan itu sudah. Allah di langit gitu saja. Jika ada yang berkesimpulan kayak gitu, berarti Allah banyak di mana-mana. Itu anak kecil. Berarti di lemari ada Allah, di kipas ada Allah, di tembok ada Allah lah. Itu otak anak kecil teman-teman ya, otak anak kecil. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya. Sanut Quran era, sanut semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang au af'alullah.
bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat, butuh hindari pras omongan-omongan yang mengarah Allah itu butuh tempat dan arah, bos ya. Jadi ikuti saja Al-Quran seperti apa menyifatinya, ikuti saja sudah. Istawa ya sudah, ikuti istawa. Nggak usah diartikan bersemayam, pras. Oke. Nanti jadinya jadi panjang ya kan. Nah kayak Anda ini jadi panjang kan, kayak gitu. Gara-gara apa? Gara-gara menyifati Allah bersemayam, kemudian Allah berada di arsy, kemudian Allah bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana, itu jadi panjang. Saya mikir masar, yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad, oke, ini yang ahli sunnah paham takwil, bos ya. Jadi semua lafaz-lafaz yang menerangkan sifat Allah itu perlu ditakwil. Apa tujuannya? Tujuannya biar laisa kamitslihi syai'un ini tetap konsisten, gitu loh. Bukan mencocokkan akal kita kemudian membenturkan ayat ini, bukan untuk membela otak kita dengan mengkambing hitamkan ayat ini, bukan, tapi untuk menyelamatkan ayat ini biar konsisten ayat ini, biar Allah itu konsisten bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Apalagi sampai keluar ucapan kayak Heri Pras, laisa kamitslihi syai'un bukan berarti tidak ada yang sama dengan Allah. Ya mohon maaf saya ulangi lagi, kalau bisa tarik itu video itu, Pras ya, Pras. Selama video itu mutar Anda menyebarkan kesesatan ya. Anda menyebarkan kesesatan walaupun Anda bertobat, selama video itu mutar kemudian orang memahami itu kemudian sepakat dengan Anda juga menerima dosanya dan menerima dari dosa kesesatannya, bos ya. Oke. Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangannya Allah sanduri tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan. Ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan mboten. Sale tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane. Pokoke ngono. Pokoknya yang tafwid berarti memaknai makna itu sudah ya itu tangan ya tangan itu, bos. Jadi tidak perlu kita menggambarkan Allah itu mempunyai sifat fisik. Wah itu bahaya bahaya jika apa adanya lafaz. Iya lafaz itu sudah tangan. Nah tangan gimana, sudah pokoknya tangan, bos ya. Karena apa, sesuatu yang memang sudah dipakai sehari-hari memang itu memang apa kata Imam Syafi'i ya begitu sudah. Kalau Gus Bah seperti raja, tangan raja ya kekuasaan kan begitu, bos ya. Ya kan, bos ya. Jadi lempar batu sembunyi tangan. Masa ya orang mau menyembunyikan tangan itu sudah, tangan itu sudah menjadi apa? Bahasa yang sudah lumrah. Sudah lumrah kayak gitu loh, ya. Jadi enggak semua tangan ini diibaratkan seperti tangan kita ini, bukan, bos ya. Dan saya sangat sampai darahnya Allah ning dhuwur gak gelem. Ojo darahnya Allah ning langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan nyifati Allah, ora usah bakas ngono-ngononan. Pokoke Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqo ngene, sing ja'ala ngene, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didhawuhi guru-gurune, nur kena nyifati pangeran kaya Allah nyifati dzate ning Quran. Wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngritik paham ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah nopo? Karena ngindari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darani Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Kadang ya di mana-mana. Bingung kabeh kan cah cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah, mulang tauhid cah cilik semoga. Ya jenenge Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen kok permen. Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan kalau tadi itu ya kesimpulannya Gus Bah di sini
ilmu kalam ini jangan disampaikan kepada orang awam, bos ya, atau kepada anak-anak kecil, anak-anak yang belum paham ilmu kalam ini, jangan, bos ya. Nanti jelimet, anak jadi bingung, dasar belum kuat, akidah masih rentan, diisi dengan ilmu kalam, ya bos ya. Yang jelimet itu bos, ya gitu. Jadinya gitu. Hari Pras juga gitu seharusnya itu. Apalagi yang awam bahas ilmu kalam tambah jelimet, ya bos ya. Sudah awam, dia ilmu tauhidnya pas-pasan, malah aneh-aneh yang mengartikan istiwa itu bersemayam lah bos ya, yang mengartikan Allah itu bisa kemanapun bos ya. Nah itu aneh-aneh juga kan bos. Padahal di Al-Quran nggak ada kayak gitu, Allah bisa kemanapun. Oh iya, berarti lebih selamatnya kita itu menerangkan tentang kekuasaan Allah. Ya, lebih selamatnya Allah itu yang menciptakan ini, yang menciptakan ini. Kalau sama anak-anak atau sama orang awam bos ya. Nah, sebenarnya isi dari pengajian Gus Baha ini juga nggak membenarkan Anda. Soalnya Gus Baha sepakat bahwasanya Allah itu munazzahun, suci dari arah dan tepat, apalagi waktu, kan begitu bos ya. Kayak kemudian beliau juga dapat sanad dari ayahandanya bahwasanya apa, kalau mensifati Allah tidak usah ikut-ikutan ahli kalam gitu. Soalnya apa? Soalnya Gus Baha kan yang menyimak ini kan berbagai macam bos, berbagai kalangan, ada yang santri, ada yang ustadz gitu, ada yang kiai juga, ada juga yang orang awam, banyak malah bos ya. Jadi kalau beliau menjelaskan sesuai dengan ahli kalam, malah orang awam ini yang bingung. Iya, kalau ustadz sama kiai sama santri mungkin masih bisa menerima bos ya bos ya, karena setiap harinya pelajarannya gitu bos ya. Kalau Allah turun di Papua, bagaimana dengan yang di Sumatera atau di mana begitu katanya. Jadi memikirkan kuasa Allah yang tidak bisa terjangkau. Seharusnya kalau Ustadz Adi Hidayat sudah bisa menciptakan langit dan bumi sendiri ya, tanpa bantuan apapun. Ustadz Adi nih bisa menciptakan sendiri langit dan bumi beserta isinya. Baru Ustadz Adi akan tahu bagaimana cara Allah turun. Kalau Ustadz Adi belum tahu, ya, ini juga akan saya balikkan ke madhab Anda. Dari mana Anda tahu bahwasanya Allah itu bertempat di aras, berada di atas aras? Dari mana? Wong ayatnya juga gak menjelaskan itu. Istiwa juga artinya bukan bertempat, bukan bersemayam, bos ya. Gak menjelaskan itu. Dari mana Anda tahu bahwasanya Allah itu bertempat di aras? Dari mana Anda tahu bahwasanya Allah itu bisa pindah kemana-mana menurut Anda? Berarti Anda sudah bisa dong menciptakan langit dan bumi. Ya bos ya. Omongan Anda ini saya lempar, saya balikkan ke Anda. Ngapain Anda harus ngomong kayak gitu kepada Ustadz Adi Hidayat atau kepada orang lain yang nggak sepaham dengan Anda? Saya balikkan omongan Anda ini. Ya, dari mana Ustadz Khalid Basalamah tahu bahwasanya Allah itu mempunyai sifat fisik? Dari mana? Apakah sudah berteman dengan Allah? Apakah dia saudaranya? Dari mana? Apakah Anda sudah pernah menjadi Allah? Apakah Anda sudah pernah menciptakan, jangan bulan lah kalau saya kebesaran bos ya. Apakah Anda sudah pernah menciptakan nyamuk? Itu saja kalau saya, nggak usah berat-berat, nggak usah menuntut orang untuk menciptakan bumi dan bulan. Kalau saya, apakah Anda sudah pernah menciptakan satu bintang aja di langit? Nah, itu ungkapan itu saya balikkan ke Anda, karena Anda juga berkeyakinan bahwasanya Allah bertempat di aras, dan Anda juga berkeyakinan bahwasanya Allah bukan hanya di aras saja, bisa kemanapun semau Allah. Nah, berarti Anda ini kan berarti sudah pernah jadi Allah, kan begitu? Karena Anda sudah tahu tadi, bos ya. Kayak gitu Pras. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan iman kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.